Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kopi mbak. Ye. Le kopi ki siji. Ye Mas Amir. Nggih mbak. Apa enggak kerja sampean Mas? Yang kerja itu pegawai mbak. Kalau saya manajer suka-suka. Yang penting gimana perusahaan untung. Apalagi sekarang ini saya ketua tim analisis proyek padat karya pemerintahan. Gak gampang mbak punya jabatan seperti saya. Berarti sampean pinter toh Mas. Mbah, niki kopine. Ya, balik yang pawon ngono ya Le ya. Nggih, Mbah. Gak Mas. Ye. Uang mbak. Dengan uang semua yang sulit menjadi mudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak. Mbah, kopine ya, Mbah. Oh, Pahit. Nggih. Mas Ruli, ngopi saja atau perlu dengan saya? Ngopi dan perlu sama jenengan Pak Amir. Tadi saya ke kantor pemerintahan. Ada proyek padat karya. Tapi sama pegawainya disuruh konsultasi sama jenengan. Proyek yang mana? Apa ada proposalnya? Pembangunan selokan desa. Ini proposalnya Pak Amir. Mana? Go Mas, kopi nih. Oh, suwun nggih, Mbah. Yeah. Dak sibuk tenan iki. Nggih, Mbah niki, Mbah. Yeah. Untuk analisa ada tambahan biaya mas. Tapi untuk ini mas 10% dari RAB
itu dibagi untuk teman-teman analisa, Mas. Kalau 10% ya berat toh Pak Amit. Nanti mengurangi kualitas bangunan. Berat apanya? Keuntungan kita tidak imbang dengan kerjanya. Bisa Pak Amit, tapi nanti mengurangi kualitas proyek. Kalau mau ya saya kerjakan analisanya. Ya Pak Amit, saya pikir dulu dengan rekanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Segera ya, daripada orang lain yang kerjakan. Ya Pak Amit. Kopinya bayar dulu loh Mas. Depan. Iya Mbak. Wah, yang ngerjakan proyek Mas Ruli sampai duduk manis malah dapat upah lebih tinggi. Tadi kan sudah saya bilang toh Mbak Roso, bahwa semua sulit bisa menjadi mudah jika ada uangnya. Wong saya jadi analisis proyek saja pakai uang. Sekarang saya juga mencari uang. Kok panjenengan salah nih toh Mbak? Ya sudah. Sampean penak nih, saya tak ke belakang dulu. Wah. Assalamualaikum Pak Kam. Waalaikumsalam. Sini mas. Gimana hasilnya? Pak, orang itu kalau sudah punya jabatan, otaknya isinya duit terus yang dipikir. Di samping suruh bayar analisa, RAP suruh bayar 10% juga pusing aku Pak. Oh gitu toh. Gimana kalau Pak Amir itu kita sindir sama tembangnya Kanjeng Sunan Kalijogo? Maksudnya gimana toh Pak? Sudah toh, pokoknya sampai nanti tahu maksud saya. Ya wis, ayo manut. Ayo. Ya. Baik, datang ke kantor saja Pak. Ya, saya tunggu sampai jam 2 tadi ya. Ya, segera Pak, saya tunggu. Beres, yang penting beres. Pasar itu beres. Assalamualaikum. Si Pak, malam. Pas kembelengan, pakul kembelengan, pakul glimpah, pakul glimpah, pakul glimpah, segonit salah. Pak. Terima. Iya Pak. Nah. Ya betul 500. Ngomong aja orang ini. Permisi Pak. Gundul pacul kembelengan, yuki bakul kembelengan, bakul glimpah sekone dadi latar, bakul glimpah sekone dadi latar. Ini Mas, coba. Nih. Nah. Ngamen opo ae iki mau ngono. Si Pak, alam. Apa maneh kae? Dul pacul gembelengan. Wes Mas, wes. Ya, belum mati lho, Pak. Alah, wes. Oh, ya wes, Pun.
Ya mangkok lah gundul-gundul pacul. Wes. Gila jabrak ya. Wes, mangan gundul-gundul pacul lah ya. Gimana tuh dari tadi kok nyanyi gundul pacul. Daripada mikirin pusing, saya pergi ngopi saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kopi satu. Pak. Ada apa Mas Amir? Begini Pak Sugeng, tadi di kantor saya itu ada 3 pengamen, 2 pengamen, kemudian yang satu macak kayak badut. Dia menyanyikan lagu gundul-gundul pacul. Sepertinya kok menyindir saya. Bisa jadi gitu Mas Amir. Loh, kok bisa begitu Pak Sugeng? Itu tembang dari Kanjeng Sunan Kalijogo untuk mengkritik para pejabat yang tidak memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, justru malah memperkaya diri sendiri. Lah, sampai kan sekarang pejabat toh Mas Amir. Pak, maaf monggo kopinya. Ya, makasih. Iya. Sampean tahu makna tembang gundul-gundul pacul? Kebetulan saja Mas Amir, saya dikasih tahu makna gundul-gundul pacul oleh Abah Levi. Coba sampean terangkan. Pak, ngaso sih Pak. Pak, tak mulai sih ya. Yo. Gundul-gundul pacul itu Pak Tani, Mas Amir. Loh, kok Pak Tani? Apa kaitannya dengan saya? Gundul itu maknanya orang yang tidak punya rambut. Sedangkan rambut itu kan mahkota. Artinya orang yang tidak punya mahkota atau tidak punya jabatan. Sedangkan pacul itu identik bawahnya Pak Tani. Maksudnya, wahai para pejabat yang hanya memperkaya diri sendiri, lihatlah para petani yang tidak memiliki jabatan. Sementara gembel itu kan miskin. Jadi gembelengan adalah orang yang tidak peduli dengan keadaannya yang miskin. Itu identik dengan Pak Tani. Berapapun yang dihasilkan dari usahanya, dia tetap menjalankan aktivitasnya sebagai petani. Kalau nyunggi-nyunggi wakul, maksudnya apa itu? Sebenarnya bukan wakul Mas Amir, tapi bakul. Nah, mana mungkin kalau wakul itu kan tempat nasi, masa disunggi di atas kepala. Mungkin itu diganti wakul untuk menyesuaikan dengan lirik berikutnya, nasi atau sego. Jadi Pak Tani itu kalau panen, padinya digeblok, gabahnya dimasukkan bakul. Bakul itu keranjang bambu yang anyamannya rapat tidak berlubang. Kemudian disunggi di atas kepala, dibawa pulang.
Gembelengan, nah, tidak peduli dengan keadaannya yang miskin, tetap aja jalan. Saya belum tahu sendirian untuk saya yang mana. Terus Bakul ngelempang, itu titik. Bakul itu kan ada isinya tadi gabah. Sama pakan itu digelimpangkan, dijemur supaya kering. sekoni jadi salatar. Kalau gabah sudah kering, kan bisa diproses jadi beras. Beras kemudian dimasak jadi sego atau nasi. Nah, itu kan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Itu yang dimaksud salatar. Terus sindirannya yang mana? Yaitu Mas Amir, sindirannya disuruh melihat Pak Tani yang tidak memiliki jabatan atau tidak peduli dengan keadaannya. Yang miskin saja masih memberi kemanfaatan buat orang lain, seperti nasi yang kita makan. Nah, sementara untuk pejabat malah memperkaya dirinya sendiri, tidak memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Ya, paham aku. Tembang gundul-gundul pacul untuk sindiran para pejabat, termasuk saya. Tapi yang saya herankan, kenapa mereka menyanyi semuanya lagu gundul-gundul pacul? Ya bisa aja Thomas. Yang penting tuh kalau jenengan merasa seperti itu, ya segera berubah. Perhatikan kesejahteraan masyarakat. Jangan hanya memperkaya diri sendiri. Apa Pak Ruli ya yang menyindir saya? Soalnya kemarin proyeknya jika saya sisih, dia harus membayar uang pada saya. Tapi benar juga jika terlaksana akan mengurangi kualitas bangunan dan akan merugikan masyarakat. Insya Allah Pak Sugeng, dengan adanya tembang gundul-gundul pacul akan merubah saya. Jika Pak Ruli datang nanti akan saya perhatikan dan yang lainnya Pak Sugeng. Nah, itu sip Mas Amir. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.